Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saudara yang berada di rumah, silakan dengan penuh sukacita jabat tangan kanan kiri saudara, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kisah yang saudara baca ini memiliki rangkaian yang sangat dekat dengan peristiwa Pentakosta, berlanjut kemudian pada terbentuknya jemaat mula-mula, dan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang menghebohkan itu. Lalu saudara akan berjumpa dengan satu peristiwa penting ketika Petrus dengan berani berkhotbah di Serambi Salomo. Lalu kita berjumpa dengan kisah dua orang, Ananias dan Safira, yang kemudian menipu Tuhan dengan hasil penjualan tanahnya yang dia ambil atau dia korup. Lalu kemudian saudara berjumpa dengan bacaan ini, yaitu penulis Injil Lukas, Dr. Lukas, menyampaikan kisah lanjutan tentang bagaimanakah kehidupan jemaat itu dan di manakah sesungguhnya mereka beribadah dan bersekutu. Nah, saya ajak saudara sekalian untuk memasuki teks ini. Catatan penting yang pertama, bahwa umat yang percaya pada Yesus Kristus ini, yaitu para murid dan orang-orang yang memberi diri dibaptis dan kemudian menjadi percaya pada Yesus Kristus, belum punya tempat ibadah Bapak Ibu. Jadi selalu masih bergabung, karena mayoritas mereka adalah orang Yahudi, selalu bergabung bersama di bait Allah ataupun ikut beribadah di sinagog, yaitu tempat beribadah orang-orang Yahudi. Ini catatan dulu ya, orang belum punya gereja. Mereka masih ada di rumah-rumah ibadat Yahudi, baik bait Allah maupun sinagog. Sinagoge itu maksudnya adalah mungkin setara kapel. Untuk gereja besar, gereja kecilnya kapel, kira-kira seperti itu. Ini yang pertama ya, jadi belum ada rumah ibadah. Maka tidak heran, tolong lihat, kita masuk catatan kedua. Pengajaran persekutuan itu terjadi di Serambi Salomo. Jadi tidak ada gereja, maka mereka kemudian beribadah dan bersekutu. Firman Tuhan dipercakapkan di sekitar Serambi Salomo. Saya penasaran, ini Serambi Salomo ini macam apa? Lalu kalau saudara mencari di ensiklopedia Alkitab atau barangkali browsing, saudara akan menemukan bahwa Serambi Salomo ini disebut juga kolonde. Kolonde itu kumpulan tiang-tiang besar yang disusun sedemikian rupa, yang kemudian menjadi semacam klausura atau kebun terbuka. Jadi ini tiang-tiang gede di Serambi itu, lalu mungkin ada penutupnya sedikit, kebunnya agak jadi terbuka. Jadi diduga kuat tempatnya cukup luas, disebut dengan Serambi Salomo, yang rupanya posisinya terletak di sebelah timur bait Allah. Jadi silakan lihat, browsing aja dulu gambar bait Allah, cari wilayah timur, kira-kira disitulah Petrus dan kawan-kawan melakukan pengajaran yang disebut dengan Serambi Salomo. Oke, ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, masih di seputaran ayat 12. Selain memberitakan Injil, ada juga hal yang dilakukan oleh para rasul, termasuk Petrus dan kawan-kawan. Tolong lihat ayat 12. Mereka melakukan banyak mujizat. Wah, tolong lihat ayat 12. Tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak. Efeknya apa? Tolong lihat ayatnya yang ke-15. Saking gemparnya, ada yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan menghebohkan. Makin banyak orang datang menjumpai mereka. Bahkan mengerikan, saudara lihat ayat 15. Orang-orang yang sakit sengaja ditaruh di dekat-dekat jalan, di mana kelompok para rasul itu akan lewat, dan kena bayangan mereka sembuh. Ini saking luar biasanya. Bahkan kalau baca ayat yang ke-16, di luar kota Yerusalem pun, bukan cuma kota Yerusalem, di luar kota pun, tolong lihat 16, orang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan dan menikmati mujizat-mujizat
termasuk gangguan dari roh-roh jahat. Apa catatan ketiga ini Bapak Ibu? Mau mengatakan kepada kita bahwa para rasul yang mengajar itu dilengkapi dengan kuasa, dilengkapi dengan otoritas yang luar biasa dari Allah, hingga tidak heran mereka bisa membuat tanda dan mujizat, yang sakit disembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan mampu juga dengan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, bukan cuma mengajar tetapi menghadrik roh-roh jahat hingga dibebaskan dari tubuh manusia. Pelayanan ini tidak hanya menjangkau wilayah Yerusalem, tapi kalau saudara membaca ayat 12, dari terpusat di sebelah timur bait Allah dikenal dengan Serambi Salomo, orang-orang di luar kota Yerusalem datang berbondong-bondong untuk juga mendapatkan kelegaan, kebebasan dari sakit dan kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi. Saya mau katakan betapa luar biasanya yang dibuat dan dilakukan oleh kuasa Roh Kudus bagi para murid ketika melaksanakan tanggung jawab pemberitaan Injil maupun tanda dan mujizat. Ini catatan yang ketiga. Yang keempat, tolong lihat ayat yang ke-13. Ini menarik nih. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 13 saya penasaran apa yang dimaksud dengan orang-orang lain. Di beberapa buku tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang lain itu adalah para pengusaha kaya, mereka yang tidak tertarik pada kekayaan rohani. Orang-orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang berseberangan dengan ide para rasul. Ini merujuk pada cara hidup jemaat mula-mula pada pasal 4 ayat 32 dan seterusnya. Lalu saudara bisa baca juga pada pasal 2 ayat 41 dan seterusnya. Kalau orang-orang kaya, para pengusaha tidak tertarik pada Yesus Kristus, tidak mungkin akan jual tanahnya lalu berbagi menjadi milik bersama. Sehingga penafsir mengatakan ayat 13, yang dimaksud dengan orang-orang lain adalah mereka yang tidak sepaham, tidak berani untuk bergabung. Tetapi bukan itu saja. Tolong lihat ayat 13 bagian akhir. Namun mereka sangat dihormati banyak orang. Siapa yang dihormati? Bukan cuma Petrus dan kawan-kawan, tapi siapa yang dihormati? Jemaat mula-mula itu. Saudara harus cari tahu kenapa mereka dihormati. Kalau saudara mau cari tahu kenapa mereka dihormati, tolong lihat pasal 4 ayat 32 sampai 37. Lalu silakan saudara lihat pasal 2 ayat 41 sampai 47. Itu gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu tidak memandang perbedaan mana laki-laki, mana perempuan. Tidak pandang perbedaan mana budak, mana hamba. Semua dipandang setara. Bahkan bergilir tiap rumah berkumpul untuk memberi makan kepada yang lain setelah ibadah. Bahkan kemudian yang masing-masing menjual harta miliknya, lalu berbagi bersama. Sehingga Alkitab berkata, pasal 2, pasal 4 yang saya rujuk tentang cara hidup jemaat mula-mula itu, tidak ada dari mereka yang kekurangan. Catat, tidak ada dari mereka yang kekurangan. Bahkan kalau saudara lihat pasal 4 cara hidup jemaat mula-mula, juga rujuk pasal 2, mereka berkumpul dengan sehati sepikir, penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara lihat, mengapa mereka dihormati? Kalau sudah tidak, tadi kita sudah baca ya pasal 5 ayat 13 bagian akhir. Namun mereka sangat dihormati karena cara hidup mereka luar biasa. Cara hidup mereka berani tampil beda. Persekutuan itu erat, satu yang sakit semua rasa sakit, saling peduli dalam kebersamaan seia sekata. Tidak heran kalau ada yang ngintip dari jauh dan lihat, wow, keren banget, wow, mantap banget persekutuan model begini. Itu Bapak Ibu, mereka dihormati semua orang. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang
bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, saya tertarik dengan ayat 13 bagian akhir tadi. Namun mereka sangat dihormati banyak orang. Bapak Ibu, mungkinkah ketika orang banyak melihat gereja, orang luar melihat gereja dan perilaku kehidupan persekutuan umat di Piniel Palembang atau gereja manapun, orang luar melirik dan berkata, wow, top banget deh. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang percaya dan ketika berpapasan di jalan, mereka yang di luar sana langsung buat badan begini, selamat siang. Merasa kagum, menghormati, dan jawaban tadi saya bilang, karena gaya hidup gereja perdana itu luar biasa, memberi teladan dan menginspirasi, tidak memandang beda, tidak memandang rupa, duduk sejajar, saling support, harta dijual bersama, tidak ada yang kekurangan. Seakan saya mau bilang begini, mereka dihormati banyak orang karena kekuatan persekutuannya luar biasa. Mereka dihormati oleh banyak orang karena baku sayangnya luar biasa. Mereka dihormati banyak orang karena hidup mereka bersih dan menjadi teladan. Aplikasi pertama ini saya kira sangat penting untuk saudara dan saya renungkan. Mungkinkah gereja-gereja di Indonesia ketika dilirik oleh banyak orang dan orang berkata, wow. Saya mau bilang Bapak Ibu, ini gara-gara saya sudah mulai menyukai TikTok. Ada banyak hal yang saya dapat di sana menarik, tapi yang saya suka salah satu statement begini. Mengapa kemudian orang Kristen tidak cepat bereaksi? Karena dari mimbar gereja mereka selalu dicekoki dengan perkataan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan oleh pendetanya. Saya kaget, oh ya, mereka juga tahu rupanya. Dan juga kasihilah dan doakanlah musuhmu. Saya kaget ada pernyataan begitu. Bukan orang kita, orang lain. Dan saya mau mengatakan begini kepada saudara, andai kata apa yang diucapkan oleh media sosial ini adalah cermin gereja sesungguhnya, wow, saya yakin bukan se-Indonesia, tapi se-dunia ayat 13 bagian akhir terjadi. Namun mereka dihormati oleh banyak orang. Saudara lihat style Bapak Ibu, gaya hidup tampil beda. Gereja mula-mula melakukan gaya hidup tampil beda. Di saat orang merengut untuk kemudian memegang erat kekayaan untuk dinikmati sendiri, gereja mula-mula saling berbagi supaya yang lain tidak kekurangan. Di saat banyak orang sibuk mengurus kepentingannya di sendiri, gereja-gereja mula-mula menopang setiap orang yang susah untuk kembali bangkit. Dalam sehati sepikir mereka duduk bersama, hampir tiap-tiap hari saling undang. Tiap-tiap hari saling undang ke rumah untuk memberi makan satu dengan yang lain. Saudara bisa menemukannya di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Stylenya seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, sudah saatnya persekutuan ini kembali ke gaya hidup gereja mula-mula. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, di tengah banyak orang susah tentang proyeknya, di mana orang mulai jatuh dengan bisnisnya, kondisi finansial, di jalan-jalan begitu banyak. Ayolah, ayolah. Mari menjadi berkat. Mari berbagi. Mari tunjukkan style dan gaya hidup kekristenan supaya ayat 13 bagian akhir mereka sangat dihormati banyak orang. Lalu bukan kita yang ditinggikan, Yesus Kristus kepala gereja dimuliakan. Ini pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika Petrus dan kawan-kawan melaksanakan tanggung jawab pemberitaan firman itu, saya yakin di ayat 15 kalau Bapak Ibu baca baik-baik,
Bapak Ibu pasti sangat terpukau karena orang-orang itu dibaringkan di jalan loh. Lalu Petrus lewat, tiba-tiba mereka kena bayangannya Petrus, sembuh loh. Wow, dahsyat men, itu mujizat. Dan saudara terkagum-kagum di ayat yang ke-15. Tapi saudara lupa barangkali, sebelum sampai di ayat yang ke-15, ada peristiwa yang amat dahsyat yang terjadi pada Petrus dan kawan-kawan di pasal 3. Pede banget, tidak mundur, memberitakan firman di Serambi Salomo, ditangkap lagi dan seterusnya, dilepaskan lagi dan seterusnya. Saya mau bilang begini, ketika saudara bicara tentang wow, Petrus luar biasa bisa melakukan mujizat karena kehendak Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa Petrus seperti itu? Karena dia radikal imannya, radikal dalam pengertian positif, berani maju, mempertaruhkan segala-galanya, menyampaikan kebenaran pasca peristiwa Pentakosta. Yang kedua ini saya bilang begini, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara, kuasa untuk mengerjakan berbagai tanda dan mujizat seperti kepada Petrus, hal itu dilakukan dengan full, penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Sehingga Tuhan mempercayakan sesuatu melebihi dari kemampuan akal dan kemampuan kita mengira kok bisa dia seperti itu. Maka hal kedua saya mau tutup firman Tuhan ini untuk bilang begitu juga kepada saudara. Bahwa setiap perkara yang saudara lakukan dan kerjakan menjadi satu perkara yang besar seperti perkara yang besar yang dibuat Petrus, itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Ketika Petrus setia, perkara kecil. Ketika Petrus setia, rela bersaksi, maka kepadanya dibekali dan ditambahkan juga perkara-perkara besar. Saya mau tutup, mau bilang begini, mulailah dengan setia pada perkara-perkara kecil, ditanggung jawab hidup saudara. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan saudara perkara-perkara besar, paling tidak menjadi contoh dan teladan tentang gaya hidup kekristenan bagi banyak orang, supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.